Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan yang kesekian kali. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas dan berdiskusi tentang sosiologi atau ilmu sosiologi. Apa sih sosiologi? Kemudian bagaimana sih kedudukan sosiologi di antara ilmu-ilmu sosial lainnya? Kemudian bagaimana sih sejarah kronologi munculnya sosiologi dan bagaimana kedudukan sosiologi dalam kajian disiplin keilmuan. Baik, untuk pertemuan yang kedua kali ini mungkin kita akan membahas tentang sosiologi itu sendiri. Sebelumnya kita telah membahas pengantar tentang filsafat keilmuan, yang mana nanti sosiologi ini muncul dari sebuah bagian pengetahuan manusia yang dikatakan sebagai sains. Nah, sosiologi dalam kedudukan disiplin keilmuan itu kita mengambil pendapat seorang pakar ilmu sosiologi itu sendiri, atau dikatakan sebagai bapak sosiologi yang dikenal dalam ilmu sosiologi, yaitu Ibnu Khaldun. Kenapa tiba-tiba muncul Ibnu Khaldun diklaim sebagai bapak penemu sosiologi itu sendiri? Alasannya ini, kenapa Ibnu Khaldun dikatakan sebagai bapak sosiologi? Karena beliau pernah meletakkan dasar-dasar ilmu sosiologi hanya karena teorinya atau penembatnya, yaitu tentang meringkas pembagian keilmuan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi. Pertama adalah ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari di dunia Islam, yaitu yang berhubungan dengan filsafat dan intelektual, seperti yang didapat dipelajari oleh manusia secara alami melalui pendaya gunaan pikiran yang dibawanya sejak lahir dan intelijensianya. Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan keyakinan keagamaan. Kemudian yang harus ditransfer, yang harus memerlukan interpretasi, ya, seperti yang dapat dipelajari hanya lewat cabang ilmu pengetahuan. Dan dalam hal ini ilmu agama dipelajari lewat sumbernya yang asli, yaitu wahyu. Nah, biasanya wahyu atau hadis itu membutuhkan penafsiran dalam pemahamannya. Nah, yang kedua, klasifikasi yang kedua itu adalah filsafat atau ilmu intelektual. Nah, filsafat dan ilmu-ilmu intelektual itu seperti logika, termasuk di sana ada rumus-rumus yang dilahirkannya. Kemudian ilmu alam atau fisika seperti kedokteran, kemudian pertanian, kemudian ilmu tentang makhluk gaib atau metafisika, magis seperti adanya jimat, ilmu nujum, dan ilmu-ilmu kimia kuno. Kemudian juga ilmu yang berhubungan dengan angka-angka yang melahirkan beberapa klasifikasi keilmuan seperti geometri, aritmetik, ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah ilmu-ilmu yang harus ditransfer. Ilmu yang harus ditransfer secara murni, yaitu tentang Al-Quran, implementasi, dan pengutipannya. Kemudian ilmu-ilmu tentang as-sunnah atau perkataan. Kemudian ilmu-ilmu tentang jurisprudensi hukum agama.
tentang teologi, tentang sufisme, dan tentang ilmu bahasa dan sastra. Nah, itu klasifikasi yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Nah, secara umum menurut pembagiannya bahwa ilmu itu dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah ilmu tentang keruhanian atau spiritual knowledge, termasuk di dalamnya adalah ilmu agama. Nah, yang kedua adalah ilmu-ilmu sosial, social science, termasuk di dalamnya nanti ilmu yang mempelajari tentang berbagai perilaku manusia, human behavior, dan perilaku binatang, yaitu animal behavior, ilmu sosial. Kemudian yang ketiga ilmu pengetahuan alam, natural scientist. Ya. Natural scientist ini dibagi dua, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan ilmu yang mempelajari makhluk mati. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup itu dikatakan sebagai biologi. Dan ilmu yang mempelajari makhluk mati yaitu disebut dengan fisika atau fisik. Dan yang keempat adalah ilmu matematik atau matematika. Nah, kemudian apa sih sosiologi itu sendiri? Sosiologi ini istilah katanya pertama kali muncul dalam bahasa Perancis. Pencetusnya adalah Auguste Comte. Nah, ini setelah Ibnu Khaldun muncul Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini lahir jauh sebelum Ibnu Khaldun. Beberapa abad kemudian lahir Auguste Comte. Tapi dalam dunia barat yang populer atau ilmu pengetahuan sosial yang modern, itu Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi. Tapi yang meletakkan pondasi keilmuannya, dasar-dasar keilmuan sosiologi, karena itu adalah Ibnu Khaldun. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris digunakan oleh penulis yang tidak diketahui namanya yang menulis mengenai Comte dalam Blackwood Magazine. Ya, kemudian yang menggunakan istilah tersebut adalah John Stuart Mill pada tahun 1800 sampai 1873 dalam bukunya yang berjudul Logic, jilid ke-6 yang terbit tahun 1843. Meskipun istilah sosiologi pertama kali muncul dalam tulisan berbahasa Prancis, kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Kenapa sih banyak bahasa atau istilah-istilah keilmuan itu muncul dari bahasa Yunani atau bahasa Latin? Ya karena pada saat itu ilmuwan-ilmuwan itu lahir dari orang-orang Yunani dan orang-orang benua Eropa, belahan Eropa. Pada saat itu Yunani itu sebagai pusat peradaban yang muncul para filosof-filosof, dan dari filosof-filosof itulah muncul sains. Nah, bahasa Yunaninya socius, artinya adalah kawan atau masyarakat, dan logos yaitu ilmu yang artinya pengetahuan atau pikiran. Nah, meskipun istilah sosiologi lebih populer dan berkembang lebih pesat di benua Eropa dan Amerika, namun embrionya sudah dicetuskan oleh Ibnu Khaldun yang lahir pada abad ke-13. Nah, ya. Jadi 4 abad sebelum Auguste Comte lahir. Kesimpulan ini didukung oleh antara lain pernyataan Ibnu Khaldun tentang karakteristik manusia. Nah, ini yang menjadi julukan Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi, karena mereka atau beliau ini menyatakan tentang karakteristik manusia. Pertama, bahwa manusia itu memiliki 4 ciri khusus yang membedakan antara makhluk hidup yang lainnya dengan makhluk hidup yang namanya manusia itu sendiri, yaitu tentang ciri-ciri bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat. Nah, ini yang menjadi pondasi atau yang meletakkan dasar Ibnu Khaldun dikatakan sebagai bapak sosiologi itu karena perkataan ini atau pernyataan ini, yaitu manusia adalah sebagai makhluk bermasyarakat atau dalam bahasa Arabnya yaitu hayawan ijtimai. Yang kedua, makhluk yang berakal, hayawanun natik. Yang ketiga adalah makhluk yang berpolitik, hayawan asyasi.
Nah itu ya, di 3 pondasi. Kemudian ini adalah berbagai definisi sosiologi. Nah ini Anda boleh nanti mengambil beberapa definisi yang dicetuskan oleh beberapa ahli. Silahkanlah bebas ya. Anda mau mengambil definisi pendapat siapa aja. Yang penting pendapat itu bisa dipahami dan tidak menyalahi dari kaidah atau istilah sosiologi itu sendiri. Atau Anda pun bisa membuat sebuah definisi dari konklusi-konklusi yang disampaikan oleh beberapa pendapat, kemudian disimpulkan menjadi pendapat Anda. Nah ini banyak lah ya. Nanti silahkan Anda ambil atau kutip beberapa pendapat-pendapat. Banyak sekali nih. Nah, ya. Nah, sosiologi ini juga sebenarnya bukan satu-satunya ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia, karena sosiologi itu hanya secara global menjelaskan atau mempelajari tentang perilaku manusia. Karena ada ilmu-ilmu sosial lain selain sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang objek utama yang sama, yaitu manusia. Seperti muncul ilmu antropologi. Apa yang dipelajarinya? Tentang budaya manusia. Muncul tentang sejarah, ilmu sejarah atau histori. Ya. Apa yang dipelajari? Tentang apa? Kejadian-kejadian masa lalu yang dialami oleh manusia. Kemudian ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu psikologi dan lain sebagainya. Nah, itu ada kaitannya, semuanya adalah dengan manusia. Jadi bukan hanya sosiologi saja. Nah, untuk membedakan antara ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin ilmu tersebut, diperlukan ketajaman dan ketelitian secara garis besarnya. Perbedaan antara sosiologi dari ilmu-ilmu sosial lainnya adalah bahwa ilmu sosial di luar sosiologi pada umumnya bidang kajiannya sangat spesifik. Nah, itu sudah saya katakan. Jadi sosiologi itu bersifat komprehensif, masih umum. Berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Itu bisa jadi ini muncul dari ilmu sosial ini sendiri. Seperti tadi, ilmu antropologi lebih pada spesifik kebudayaan manusia. Sedangkan sosiologi, ya boleh jadi itu lebih umum lagi, yaitu tentang perilaku manusia. Semua perilaku manusia. Berarti kan lebih umum daripada antropologi. Nah, di pihak lain, sekalipun ia tidak disebut ensiklopedi ilmu-ilmu sosial, tapi ia ada di mana-mana. Nah, dalam bidang pendidikan ada sosiologi pendidikan. Dalam bidang agama muncul sosiologi agama. Dalam bidang hukum muncul sosiologi hukum. Dalam bidang industri muncul sosiologi industri. Dalam bidang-bidang ilmu-ilmu sosial yang lainnya, sosiologi digandeng menjadi sebuah cabang dari ilmu sosiologi itu sendiri. Ya. Nah, dengan demikian sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Dia merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena sudah memenuhi persyaratan sebagai sebuah disiplin ilmu. Apa syaratnya bahwa sosiologi itu dikatakan sebagai disiplin ilmu sendiri? Yaitu antara lain adalah bahwa sosiologi itu harus bersifat empiris. Kenapa empiris? Nah, ini syarat-syarat ilmu. Kemarin sudah dikatakan kan, kategori sains itu adalah logika dan atau logis dan empiris. Nah, sekarang sosiologi harus empiris. Apa buktinya? Empiris artinya bahwa sosiologi merupakan suatu disiplin ilmu yang didasarkan atas observasi terhadap kenyataan. Jadi objek-objek atau kajian-kajian sosiologi itu adalah sesuatu yang nyata, bukan yang abstrak atau tidak nyata. Ya, tidak ada faktanya, tapi sosiologi harus ada. Nah, yang kedua adalah menggunakan akal sehat. Menggunakan akal sehat. Dan yang ketiga hasilnya tidak spekulatif.
Dalam arti tidak spekulatif ini bisa dibuktikan, tidak coba-coba, tidak ujug-ujug, tapi melalui apa? Metodologi ilmiah, melalui penelitian, melalui riset. Nah, itu dikatakan sebagai syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahwa sosiologi itu teoritis. Artinya apa? Artinya bahwa sosiologi itu senantiasa berupaya untuk menyusun abstraksi dan hasil-hasil penelitian. Nah, ini dalam ilmu sosial, terutama sosiologi, ini banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk melahirkan sebuah teori. Abstraksi tersebut merupakan kesatuan dari unsur-unsur yang tersusun logis dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas yang akhirnya menjadi sebuah teori. Nah, ini banyak seperti penelitian-penelitian yang dilakukan mahasiswa juga itu merupakan bahan-bahan kajian, hasil-hasil penelitiannya yang nantinya adalah pembuktian dari sebuah hipotesis menjadi sebuah teori nantinya setelah dikaji ulang, ya, dibuktikan. Akhirnya muncullah teori-teori sosiologi. Yang ketiga adalah kumulatif. Nah, kumulatif ini maksudnya adalah bahwa teori-teori sosiologi senantiasa dibentuk dengan mengacu kepada teori-teori yang sudah ada, dengan maksud untuk memperkuat, memperbaiki, memperluas, atau mungkin membantah teori-teori sebelumnya. Nah, ini dalam ilmu sosial atau sains kadangkala teori yang sudah mendahulunya itu bisa terbantahkan oleh teori yang baru diteliti atau baru ditemukan. Nah, dalam sosiologi ini berlaku, maka diperlukannya kumulatif. Ya, jadi kumulatif artinya misal satu teori dalam sosiologi, kemudian muncul lagi teori yang lain tahun berikutnya atau 10 tahun berikutnya, maka yang berlaku adalah kumulatif dari dua teori ini. Ya, dua teori ini. Jadi bukan teori yang lama yang berlaku atau teori yang baru saja yang berlaku, tapi ada kaitannya, ada hubungannya antara teori yang sudah lama dengan teori yang baru. Bisa jadi teori yang lama itu dijatuhkan atau tidak berlaku karena munculnya teori yang baru. Seperti itu. Kemudian ciri sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu ini adalah bahwa sosiologi adalah bagian dari ilmu sosial. Ya, bagian dari ilmu sosial atau social sciences. Apa itu ilmu? Itu sudah dikaji dalam pertemuan sebelumnya. Jadi sosiologi itu bagian dari ilmu sosial, bukan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan budaya. Yang kedua, sosiologi adalah bukan suatu disiplin ilmu normatif. Bukan ilmu normatif sosiologi itu. Ilmu normatif itu nih ilmu tentang norma, aturan. Tetapi sosiologi adalah disiplin ilmu kategoris. Maksudnya bahwa sosiologi bertujuan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan untuk menjelaskan apa yang harus terjadi. Nah, itu. Jadi bukan ilmu normatif, tapi kategoris. Makanya dalam penelitian sosiologi kita tidak perlu intervensi untuk mengadakan sebuah keharusan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Ya pure saja, biarkan saja. Yang ketiga, sosiologi itu adalah merupakan disiplin ilmu murni, pure science, bukan ilmu terapan. Dalam arti nanti hasilnya itu hanya sebatas konseptual, bukan aplikasi. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan murni itu adalah ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk membentuk atau mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri secara abstrak untuk mempertinggi kualitasnya, bukan untuk diterapkan di masyarakat. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu fisika, ilmu biologi, itu ilmu terapan. Oke, kemudian sosiologi ini adalah disiplin ilmu yang abstrak, ya, abstrak science, bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Maksudnya bahwa sosiologi mengamati bentuk dan pola-pola peristiwa di masyarakat, namun bukan dalam wujud yang konkret. Yang kelima, sosiologi ini selalu bertujuan
untuk memperoleh pengertian-pengertian pada pola-pola yang bersifat umum dari berbagai aktivitas manusia. Yang keenam, sosiologi bersifat empiris dan logis. Maksudnya bahwa teori-teori sosiologi selalu didasarkan pada fakta yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, kemudian objek sosiologi, apa sih objek sosiologi itu sendiri? Nah, objek sosiologi itu sendiri yaitu manusia itu sendiri, perilaku manusia, ya, atau hubungan antar manusia itu sendiri, atau proses timbal balik masyarakat atau manusia itu sendiri. Nah, itu objek sosiologi. Kalau ditanya apa sih objek sosiologi? Nah, objek sosiologi yaitu masyarakat. Ya. Siapa masyarakat? Nah, ini ada beberapa pengertian masyarakat. Masyarakat itu adalah suatu kumpulan manusia yang berinteraksi, yang aktivitasnya terarah pada tujuan yang sama dan yang cenderung memiliki sistem kepercayaan, sikap, serta bentuk kegiatan yang sama. Itulah masyarakat. Nah, kemudian menurut pendapat-pendapat yang lain juga sama, ini ya, istilah masyarakat adalah istilah yang paling umum, yang paling tidak jelas dalam sosiologi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu dari mulai manusia primitif yang tidak mengenal tulis baca sampai dengan manusia yang modern yang sudah mengenal teknologi yang canggih. Seperti ya di kita masih ada lah, masyarakat primitif itu adalah masyarakat Baduy, kemudian masyarakat perkotaan, kemudian kelompok-kelompok manusia terbesar sampai dengan kelompok-kelompok manusia yang terkecil. Nah, itu objek dari sosiologi. Nah, oleh sebab itu kita pahami tentang sosiologi ini sendiri agak sulit untuk memberikan definisi masyarakat secara tegas karena banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan. Akan tetapi yang disebut dengan masyarakat itu sendiri paling tidak harus mencakup unsur-unsur, yaitu pertama manusia yang hidup bersama. Nah, itu kajiannya. Siapa sih masyarakat? Nah, masyarakat adalah manusia yang hidup bersama. Sulit mendefinisikan kalau bahwa manusia itu tanpa ada interaksi. Kalau hidupnya sendiri berarti dia tidak ada interaksi dengan masyarakat yang lain. Nah, yang kedua adalah sudah berkumpul cukup lama. Jadi bukan kelompok masyarakat dadakan. Ya. Bukan masyarakat namanya. Kelompok manusia atau berkumpulnya manusia secara dadakan itu bukan disebut masyarakat nantinya. Kemudian adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan, memiliki sistem kepercayaan yang sama, memiliki ciri kerja dan tujuan yang sama. Nah, ini dua unsur yang tersebut ini diarti tidak mutlak, terutama pada era globalisasi yang sedang kita alami ini. Nah, dengan mengacu kepada definisi masyarakat di atas, kita pun dapat menyimpulkan bahwa suatu masyarakat akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, ada yang dikatakan sebagai penduduk. Apa itu penduduk? Yaitu anggota masyarakat yang dilihat dari sudut pandang kolektif. Di sini aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah aspek keturunan, variabel-variabel keturunan, dan variabel-variabel demografi. Nah, yang kedua adalah kebudayaan. Ya, apa itu kebudayaan? Itu hasil karya cipta dan rasa dari kehidupan bersama yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah hasil-hasil kebudayaan material. Yang keempat, organisasi sosial, yaitu jaringan hubungan antara warga masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kelima adalah lembaga-lembaga sosial. Apa sih kegunaan sosiologi? Nah, kegunaan sosiologi ya dalam istilah sosiologi ada 3 tradisi yang biasa berjalan. Pertama adalah kritis, penelitian, dan pembentukan teori. Nah, para sosiologi selalu melakukan aktivitasnya pada salah satu atau beberapa wilayah tersebut. Kritik sangat penting bagi pembentukan kebijakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga non-pemerintah. Nah, kemudian apa sih bagi perguruan tinggi kegunaan sosiologi itu? Nah, bagi insan perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika yang lain yang mendalami disiplin ilmu manapun, sosiologi akan sangat berguna. Hal ini karena semua disiplin ilmu tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.
Nah, bagi mereka yang mengalami atau mendalami ilmu-ilmu lain di luar sosiologi, seperti mahasiswa fakultas-fakultas pendidikan, fakultas hukum, ekonomi, teknik, dan lain-lainnya, itu sosiologi berperan sebagai ilmu pembantu yang senantiasa diperlukan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu itu secara tepat. Nah, jadi perlu sosiologi itu bisa menggandeng ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, sedangkan bagi mereka yang mengkonsentrasi diri dalam bidang sosiologi, di samping kegunaan-kegunaan seperti itu, penguasaan atas konsep dasar sosiologi akan berguna untuk mengembangkan teori sosiologi lebih lanjut. Kemudian bagi para pejabat pemerintahan, sosiologi memiliki kegunaan yang lebih aplikatif. Jadi hasil penelitian, hasil riset, para sosiolog atau mahasiswa sosiologi itu bisa berguna dan diaplikasikan oleh pemerintah seperti Anda juga. Nanti diarahkan pada riset-riset yang ada kaitannya dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, bagi para politisi, sosiologi sangat berguna dalam memelihara power dan popularitas di hadapan publik pendukungnya melalui perumusan program-program yang betul-betul menarik dan applicable. Nah, bagi para pimpinan perusahaan, baik BUMN maupun swasta, sosiologi sangat berguna bagi pimpinan perusahaan yang bergerak dalam bidang government. Misalnya, sosiologi akan sangat membantu dalam melakukan survei untuk memilih wilayah-wilayah pemasaran yang potensial itu atau menentukan mode yang sedang dan akan diminati konsumen. Nah, ini harus tahu pasar. Nah, pasar di sini maksudnya adalah masyarakat. Nah, perlulah ilmu tentang sosiologi. Nah, itu saja mungkin sebagai pengantar dalam pertemuan kali ini terkait dengan pertama adalah apa itu sosiologi, kemudian kedudukan sosiologi, kemudian syarat bahwa sosiologi itu sebagai disiplin ilmu, sampai dengan manfaat-manfaat sosiologi. Nah, terakhir dalam pertemuan ini nanti karena pertemuan ini dilakukan secara daring atau online, maka tugas Anda adalah menyusun resume dari pertemuan ini. Nanti kita kumpulkan pada pertemuan yang akan dilaksanakan secara tatap muka. Itu saja mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.